Dengan adanya Nalanda Foundation ini, maka telah melahirkan STAP Nalanda yang merupakan satu perguruan tinggi agama Buddha yang pertama kali di Indonesia. Satihotu Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali berjumpa dalam Sosok Alumnus Nalanda. Kali ini bersama saya Dede Chan. Alumnus Nalanda kali ini menghadirkan tokoh yang luar biasa. Beliau akrab dipanggil dengan Ibu Sri Kuncoko-Weni yang merupakan alumni senior Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda. Dalam pengabdiannya kepada Buddha Dhamma sudah tidak diragukan lagi. Beliau merupakan penyuluh agama Buddha di Jakarta. Kepeduliannya terhadap perkembangan Dhamma merupakan salah satu tonggak lestarinya umat Buddha khususnya di Jakarta. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama. Satihotu Namo Buddhaya. Nama saya Sri Kuncoko-Weni, lahir di Blitar tahun 1970. Saat ini saya tinggal di Bintara, Bekasi Barat. Saya masuk di Nalanda tahun 1989 dan lulus tahun 1993 pada saat saya mengikuti ujian nasional itu di tahun 2003. Untuk kuliah di Nalanda ini sebenarnya berawal dari kakak saya yang sudah kuliah di Nalanda juga, dan kakak saya ini menceritakan kepada orang tua kondisi Nalanda, dan orang tua saya mendorong saya untuk kuliah di Nalanda. Awalnya saya memang tidak mau kuliah yang akhirnya menjadi seorang guru karena cita-cita saya bukan itu. Dan pada saat itu orang tua saya mengatakan bahwa apapun yang kamu lakukan, apapun pekerjaan kamu besok, tapi kamu harus tetap mengenal agama Buddha. Jadi Bapak minta kamu kuliah di Nalanda dulu, seperti itu. Orang tua saya minta saya ke Nalanda, tetapi saya dari zaman dulu tidak ada HP, jadi kakak sering buat surat dikirimkan ke sekolah saya pada saat saya di SLTA. Dan dari situ ada foto-fotonya juga, sehingga saya juga tertarik, ternyata oh di Jakarta gitu, teman-temannya seperti ini. Nah, sehingga saya namanya anak yang di kampung ya, di Blitar, itu saya wah bagus juga ya, dengan teman-temannya akrab gitu, dan terlihat memang menarik dari situ. Dan orang tua saya memang mendorong untuk kuliah agama, untuk mempelajari agama sebagai fondasi dalam kehidupan saya, apapun pekerjaan saya nantinya. Seperti itu. Untuk ilmu dari Nalanda tentunya seiring dengan berjalannya waktu itu saya hanya mengikuti alurnya saja sebenarnya. Tetapi pada saat saya diminta untuk coba kamu ngajar di sekolah ini, nah saya mencoba mengajar bermodalkan dengan mengajar di sekolah minggu, karena saya dulu aktif untuk mengajar sekolah minggu, menjadi wakil ketua di sekolah minggu Dhamma Cakra Jaya yang saat itu masih baru dirintis. Nah dari situ saya punya modal untuk mengajar, selain mungkin pernah juga PKL ya namanya. Nah, saya dapat di sekolah Sila Paramita. Nah di situ akhirnya saya mengajar. Setelah mengajar, mengembangkan tentunya ilmu yang saya dapat dari Nalanda ini saya terapkan, dan itu memang merasuk ke dalam hati, sehingga kita enjoy pada saat memberikan materi-materi seperti itu, karena tentang kehidupan.
semua berhubungan dengan kehidupan. Nah, inilah yang bisa saya terapkan pada saat saya bekerja sebagai seorang guru. Nah, setelah jadi guru, saya terus bergerak menjadi penyuluh agama Buddha. Di dalam penyuluh agama Buddha pun juga saya menerapkan tentang ilmu-ilmu yang saya dapat dari Nalanda, selain saya mengembangkan diri dengan terus mempelajari untuk mengikuti perkembangan-perkembangan dari pengetahuan Buddha Dharma ini. Untuk saat ini saya fokus di penyuluh agama, karena penyuluh agama ini merupakan satu tugas yang mulia menurut saya. Dan penyuluh agama dikatakan sebagai garda terdepan Kementerian Agama karena memberikan bimbingan kepada masyarakat Buddhis. Jadi tugas seorang penyuluh adalah memberikan bimbingan agama dan memberikan penyuluhan pembangunan dalam bahasa agama. Nah, saat ini saya melakukan penyuluhan, bisa melakukan mimbar di RRI, di rutan atau lapas, di rumah sakit. Ini MOU dari Kementerian Agama dengan instansi yang lainnya. Dan bukan hanya di situ saja, bisa ke panti asuhan. Siapapun masyarakat Buddhis yang memerlukan atau yang memang mungkin terlantar untuk diberikan pembinaan. Inilah tugas-tugas penyuluh. Jadi penyuluh ini tugasnya sangat luas. Dikatakan bahwa dari lahir sampai orang meninggal itu bisa dilakukan atau ditangani oleh seorang penyuluh. Karena pada saat lahir penyuluh juga bisa melakukan doa untuk ayah, ibu dan anak, ya. Dan pada saat meninggal, nah itu tentunya kita juga bisa melakukan doa atau membacakan parita-parita. Dan di sini saya tidak harus berjalan sendiri, tetapi saya bisa melakukan kerjasama dengan setiap majelis. Dan kalau di rutan yang saya alami saat ini, saya melakukan kerjasama dari semua majelis supaya masyarakat yang ada di dalam itu mereka mengetahui, paham dari semua agama Buddha, atau agama Buddha itu ada berapa sekte sih, seperti apa sih? Karena kalau dihadapkan di masyarakat itu ya, di lapangan memang berbeda-beda di wiharanya gitu. Sehingga masyarakat yang ada di rutan yang banyak belum paham dengan agama Buddha, yang dikatakan masyarakat itu masih tung-tung cep gitu, atung-atung tancep. Jadi mereka hanya pergi ke wihara setahun sekali dan ajaran Dharma itu pun juga nggak paham. Nah, setelah dia belajar di rutan, mereka menjadi paham. Bahkan ada yang mengatakan, "Bu, saya ini sangat beruntung masuk penjara. Untung saya masuk penjara." Nah, itu yang lucu. Jadi mereka itu malah mengatakan beruntung. Kenapa? Karena dengan masuk di penjara itu atau di rutan, mereka bisa mendapatkan pengetahuan Dharma dan menyadarkan mereka untuk introspeksi apa yang telah dilakukan selama ini ternyata sangat-sangat menyimpang dengan ajaran Buddha. Jadi inilah uniknya, kenapa saya tertarik, kenapa saya senang di kepenyuluhan ini. Walaupun mungkin saya pernah juga ditawari satu jabatan gitu ya, tetapi saya lebih enjoy di sini. Dengan adanya Nalanda Foundation ini, maka telah melahirkan STAB Nalanda yang merupakan satu perguruan tinggi agama Buddha yang pertama kali di Indonesia. Dan saat ini juga sudah banyak sekali lulusan atau alumni STAB Nalanda yang sudah bekerja di pemerintahan, di swasta atau di perusahaan, bahkan mereka punya satu usaha sendiri. Nah, ini sangat-sangat membantu dengan adanya Nalanda Foundation ini, apalagi saat ini perkembangannya sangat luar biasa. Saya yakin bahwa Nalanda Foundation ini terus berkembang maju, bahkan nanti akan melahirkan Universitas Nalanda yang sangat diharapkan tentunya bagi
para alumni juga masyarakat luas, karena ini menjadi satu harapan ke depannya nanti supaya Nalanda itu bisa berkembang, bahkan mungkin bisa mengirimkan mahasiswanya ke luar negeri seperti itu ya, karena sangat-sangat dibutuhkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang semakin cerdas ya, perkembangannya, ilmu pengetahuan agamanya, bahkan mungkin saat ini Tripitaka itu masih diterjemahkan oleh orang-orang yang di luar dari lulusan STAB. Harapan besarnya ya nanti anak-anak lulusan atau alumni Nalanda ini bisa mengarah ke sana. Oleh sebab itu Nalanda Foundation sangat-sangat diharapkan terus mengembangkan sayapnya untuk mengembangkan STAB Nalanda menjadi universitas. Nalanda sangat memberikan jasa tentunya kepada para alumni Nalanda ini, dan tentunya saya pribadi mengucapkan terima kasih dengan adanya Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda yang bisa menampung masyarakat Buddhis, tentunya yang dari anak-anak muda, generasi muda, bisa mendapatkan satu kesempatan untuk belajar dan bisa diterapkan dalam kehidupannya, terutama pada saat di dunia kerjanya mereka. Nah, saya saat ini sudah merasakan apa yang telah saya dapatkan dari Nalanda bisa saya terapkan dalam kehidupan saya, dalam pekerjaan saya, karena ajaran-ajaran Dharma yang luar biasa ini bisa menuntun kehidupan kita lebih baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia kerja. Saya juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga tentunya kepada Nalanda Foundation yang terus bergerak untuk meningkatkan kualitasnya, sehingga dari STAB Nalanda ini terus berkembang, cita-citanya untuk bisa menjadi Universitas Nalanda, dan harapan besar saya nanti bisa ada satu studi banding dari para mahasiswa Nalanda ke luar negeri, dan dari luar negeri bahkan bisa ke Nalanda untuk belajar, bukan dari Nalanda saja ke luar negeri, tetapi dari luar negeri itu bisa kuliah di Nalanda seperti itu. Nah, satu lagi, pada para donatur STAB Nalanda dan Nalanda Foundation, kami sangat berterima kasih, dan kemarin saya sudah melepaskan sebagai Ketua Iluna, terus mengikuti perkembangan dari Nalanda ini yang begitu luar biasa, kegiatan-kegiatannya yang sangat memberikan arti kepada masyarakat maupun para mahasiswa, karena dengan adanya para donatur ini maka STAB Nalanda, Nalanda Foundation, masyarakat di luar dan juga para mahasiswa mendapatkan suatu berkah, ya, mendapatkan suatu kesempatan dalam kehidupannya untuk belajar Dharma, untuk mengembangkan Buddha Dharma, sehingga hal kebaikan-kebaikan ini tercipta dalam kehidupan mereka. Harapan saya terhadap Nalanda Foundation dan STAB Nalanda tentu sangat besar untuk generasi selanjutnya, untuk masyarakat Buddhis yang masih sangat-sangat perlu perhatian, masih sangat-sangat perlu diberikan kesempatan untuk belajar Dharma, untuk mengembangkan Dharma. Setelah belajar di Nalanda, bisa diaplikasikan dalam kehidupannya dan bisa untuk memberikan penyuluhan, untuk memberikan penerangan kepada masyarakat yang lainnya. Nah, ini merupakan satu hal yang berantai, ya. Jadi dari para donatur ke Nalanda Foundation, ke STAB Nalanda,
satu jaringan yang akhirnya bisa dinikmati oleh masyarakat, oleh para mahasiswa atau para alumni untuk diterapkan dalam kehidupannya. Dan ini jika terus digerakkan, maka akan sangat banyak yang bisa mendapatkan manfaatnya pada masyarakat Buddhis tentunya. Terima kasih kepada Nalanda Foundation yang telah memberikan kesempatan saya. Sukehotu, Namo Buddhaya. Sosok alumnus Nalanda kali ini telah menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif dari alumni Nalanda. Siapa kira-kira sosok alumnus Nalanda yang akan menjadi inspiratif selanjutnya? Tunggu episode selanjutnya dalam Sosok Alumnus Nalanda. Saya Dede Chan, sampai jumpa. Sotihotu, Namo Buddhaya.